Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwati fillah azanillahu iyyakum. Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan ilmu nahwu bersama kitab Mutammimah al-Ajurumiyah fi ilmi al-Arabiyyah lil Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini asy-syahiru bil Al-Hattab. Terakhir kita masih membahas tentang al-ismul ladzi la yansarif atau al-mamnu'u minas sarf atau isim ghairu munsarif. Sedikit kita rangkumkan untuk memetakan apa yang sudah kita pelajari. Baik. Al-ismul ladzi la yansarif, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ta'rifnya alladzi la yaqbalu tanwinan, la yaqbalu tanwin. Naam. Kemudian i'rabnya alamatul i'rabnya alamatul i'rab kalau rafa tandanya apa? Dhammah. Ketika an-nasab fathah. Ketika khafd atau jar apa? Fathah juga. Ketika jazm ada? Ketika jazm tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada jazm pada isim, wala jazma fil asma. Nah. Kemudian asbabuha atau illatuhu. Illat isim tersebut termasuk mamnu' minas sarf. Ada berapa kemarin? Ada 9. Nah, yang pertama jamak, yaitu sighah muntaha jumu'. Contohnya masajidu. Naam. Ijma' wazin. Yang kedua wazan fi'il, waznul fi'li. Contohnya nama orang ibu nama Ahmadu, Yazidu, Akbaru. Nah, yang ketiga gimana? Ijma' wazn adilan, al-adlu. Al-adlu contohnya kata Umaru atau masna, uhadu. Nah, yang sudah kita bahas 3 kemarin ya. Terus yang keempat ta'nits, mu'annas, yang akan kita bahas nanti. Yang kelima ta'rif,
Kemudian yang keenam, ziyadah. Ziyadatu al-alif wan nun, tambahan alif dan nun. Yang ketujuh, tarkib, rakib wazid. Kembali, harusnya tarkib dulu. Tarkib masji. Tarkib masji. Rakib wazid ujmatan. Yang keberapa itu? Yang ke-8, ujmah, yaitu al-ujmah non Arab lam jam. Yang terakhir as-sifah. Ya, ada berapa? 9. Jadi alladzi misalnya sharif, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Tanda i'rabnya ketika rafa dhammah, ketika nasab fathah, kita khafat fathah juga, kecuali illa al-idhofah. Yang kedua, dukhul alif lam. Kalau ada alif lam dan idhofah, maka tanda jarnya balik ke kasroh. Contohnya, fil masa jidi. Fil masa jidi. Kenapa? Ada alif lam. Kalau alif lamnya enggak ada, fi masa jida. Terus kemudian illahnya ada 9, yaitu ijma' wazn adilan wa annif bil ma'rifah. Terus rakib wazid ujmatan bil fal wasfu qad kamula. Ada 9 ilah yang sudah kita bahas. Berapa? 3. Sekarang masuk al-illatur rabi'ah. Al-illatur rabi'ah, illah yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma at-ta'nitsu fa huwa 'ala 3 aqsam. Artinya, dan adapun muannats menjadi sebab ambil nasraf itu ada 3 macam. Yang pertama, ta'nits bil alif, ta'nitsin bil alif. Kenapa ta'nitsin, enggak ta'nitsun? Kenapa dibaca majrur ta'nitsin? Tanda huruf atofnya ada? Enggak ada. Berarti bukan atof. Apa? Badal. Naam. Badal dari bisa ke salasati atau ke aksaminnya. Ke aksamin, yaitu ta'nitsin bil alif wa ta'nitsin bit ta, muannats dengan alif lazimah. Yang kedua, muannats dengan ta. Baik, tak mutaharrikah, karena kalau tak sakinah itu hanya terdapat pada fi'il katabat, ini tak mutaharrikah. Tak muannas al-mutaharrikah. Wa ta'nitsin bil ma'na, dan muannas secara makna. Fa-ta'nitsu bil alif, muannas dengan alif, yamna'us sarfa mutlaqan, menghalangi tanwin secara mutlak, bahkan tidak muncul tanwinnya karena memang tidak diberi harokat. Sawa'un kanatil alifu maqsuratan, baik alifnya itu alif maqsurah, ka hubla, seperti hubla. Apa artinya hubla? Wanita yang hamil. Wa mardo, dan orang-orang yang sakit, jamak dari maridun. Wa dzikra,
masdar. Kemudian au kanat mamdudah, maupun alifnya alif mamdudah. Ka sahra'a, sahra'u, sahra'a, wa hamra. Nah, ini muannats. Kenapa muannats? Ada alif. Alif apa namanya? Alif mamdudah. Wa Zakaria dan wa asya. Kata asya ini setahu saya ada beda pendapat ya. Ada yang mengatakan tanwin, ada yang tidak. Nah, asya'an katsiratan kadang ditanwin. Baik, ini kalau di sini dimasukkan al-mamnu' min as-sarf wa asya'a. Nah, wa hadhihi al-'illatu, ya, sebab ini ialah illatu tsaniyah, yaitu illah yang kedua, minal illataini allataini, dari dua illah yang kullu wahidatin minhuma, masing-masing keduanya, tamna'us sarfa, menghalangi apa? Tanwin pada isim wahdaha, sendiri. Maksudnya satu illah saja. Yang pertama apa? Ini yang kedua. Yang pertama sighah muntahal jumu', yaitu kemarin sighah muntahal jumu' cukup satu sebab saja, isim tersebut mamnu' minas sarf, masajidu, kemudian maqa'idu, darahimu. Nah, begitu juga muannats, cukup satu sebab muannats saja tanpa harus bersanding dengan alamiah atau sifah, dia sudah mamnu' minas sarf. Nah, wa amma ta'nitsu bitta, jadi kalau muannatsnya dengan alif ya. Sekarang wa amma ta'nitsu bitta, adapun muannats dengan ta, fayamna'u as-sarfa ma'al alamiyah, maka dia terhalangi ditanwin, untuk ditanwin ma'al alamiyah, jika bersama dengan sebab yang lain, yaitu sebab apa? Alamiyah. Alamiyah ini maksudnya apa? Nama. Jika bersanding muannas dengan ta, contoh maktabatun, ini muannas dengan ta, sahih, maktabatun, perpustakaan. Kok kata maktabatun dijadikan nama orang? Ada orang ngasih nama anaknya maktabah, maka setelah menjadi nama nggak boleh lagi ditanwin, nggak boleh khusus tanwin, pergi udah jadi nama. Nah, maktabatu, jadi ya maktabatu, inna maktabata, fi maktabata, li maktabata. Nah, mesti ditebak-tebakan. Nah, bolehkah saya baca fi hurfata? Boleh kalau hurfah ini adalah nama seorang wanita. Nah, kalau saya membaca fil madrasata, boleh atau tidak? Tidak boleh karena ada alif lam. Nah, dan seterusnya. Baik, jika bergabung muannas dengan ta dan nama, maka mamnu minas sarf. Tapi kalau muannas dengan alif, enggak usah gabung ke siapa-siapa, independen ya. Nah, dan sudah menjadi apa? Mamnu minas sarf. Kalau tak yang marbutah harus koalisi. Nah, dua saja koalisi, enggak sebanyak-banyak. Sawa'un kana alaman limudakkarin, meskipun nama laki-laki. Kalau ada nama laki-laki terdapat tak marbutoh, maka mamnu' minas sarf. Contoh Tolhah.
Tolha nama laki-laki perempuan? Laki-laki. Berhubung nama plus ada tak marbutoh, maka mamnu minas Tolhatu ma'a Tolhata. Siapa lagi? Maisarah, Usamah, Ukasyah, Ikrimah, Hamzah, Muawiyah. Nah, itu nama laki-laki yang terdapat tak marbutoh. Mau bikin sendiri, tafadhol. Nah, nyetak sendiri. Auli muannatsin, atau nama untuk perempuan, muannats hakiki, wanita, ya. Fatimah. Siapa lagi? Khadijatu, Aisyatu. Terus nama perempuan yang ada tak marbutohnya? Sarinah. Oh, ini orang Jawa nih. Boleh Sarinah tuh gitu ya. Nah, kemudian Salimah. Nah, seperti kata, contoh kata Solihatun, artinya kan yang solihah, yang baik. Nah, ini kata sifat. Kalau buat dijadikan nama, saya punya anak perempuan, saya kasih nama Solihah, maka dia menjadi mamnu minas sarf, Solihatu. Nah, kasih nama anak perempuan Sari'ah, Sari'atun, Sari'atu. Cepat apanya? Belajarnya, hafalnya, bukan larinya. Nah. Baik. Yang ketiga, jenis muannats wa amma ta'nitsul ma'nawi, yaitu adapun muannats ma'nawi. Ma'nawi itu secara hakiki dia muannats perempuan. Nah, tapi tidak ada tanda muannasnya pada lafadznya, tidak ada tak marbutoh dan juga tidak ada alif. Tapi dia perempuan, seperti kata Zainab. Nah, kata Zainabun. Ini apa? Maka tidak boleh tanwin, Zainabu. Fahuwa kata'nithi bitta, maka hukumnya seperti muannats dengan ta. Fayamna'u ma'al alamiyah, tidak bisa ditanwin jika bersambung atau berkoalisi dengan sebab alamiyah menjadi nama. Lakin akan tetapi bisyarti an yakuna lismu, dengan syarat isim tersebut zaidan ala thalathati ahruf, terdiri lebih dari 3 huruf. Terdiri lebih dari 3 huruf. Contoh Su'adu. Su'ad nama perempuan atau laki-laki? Perempuan. Su'ad ini loh di sini perempuan. Makanya semua contoh muannas. Su'adu. Contoh Ilhamu. Ilham. Di sini laki-laki. Kalau di ABY nama perempuan. Nah, makanya perlu tahu ya. Orang Indonesia nikah sama orang Arab, perempuan namanya Ilham. Dapat undangan, Ahmad nikah dengan Ilham. Ramai orang di sini. Padahal memang perempuan, dikiranya sesama laki-laki. Baik. Kemudian syarat kedua, au thulathiyan, atau boleh 3 huruf. Tadi kan nggak boleh 3 huruf. Ini boleh 3 huruf, tapi muharrakal wasatu. Huruf tengahnya harus di harokat, diberi harokat. Kasakor, nama annas. Contoh 3 huruf yang tengahnya harokatnya sukun adalah Hindun.
Ini sebenarnya mau mengecualikan Hindun saja nah. Kecuali Hindun gitu kan. Kalau di jurumnya kan gitu. Mabni syarf kecuali Hindun. Kalau di sini jelaskan. Karena dipelajari Hindun itu apa sih? Oh, terdiri 3 huruf. Berarti di atas 3 huruf mamnu min as-sarf. Tapi kalau dilihat ada sakor di mamnu min as-sarf tapi terdiri 3 huruf. Oh, huruf tengahnya berharokat. Nah, jadi syarat kedua. Contoh au sakinil wasat. Boleh 3 huruf, tengahnya boleh sukun. Ajamiyan, tapi harus nama non Arab. Jur. Ini dari nama mana? Dari nama kota di Persia. Afan di Paris. Nah, Persia. Jur. Jadi gak cuma nama apa namanya? Nama orang saja. Nama hewan juga sama. Sakor nama apa? Burung. Astagfirullah. Sakor nama apa? Neraka. Naam. Neraka. Masalakakum fi sakor. Baik. Jadi syaratnya gitu. Kalau ada 3 nama perempuan terdiri dari 3 huruf, huruf tengahnya sukun dan dia dari nama Arab, maka boleh ditanwin. Contohnya tadi apa? Hindun. Atau kasih contoh lagi, Nur. Nurun. Nah, Nurun ini kalau di Indonesia digunakan nama apa? Laki-laki perempuan. Oh, boleh, bisa. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Laki-laki sayang dan lain-lain. Perempuan orang yang lain. Nah, Taib, Nurun. Demikian, paham? Syarat keempat, au mangqulan minal mudzakkar ilal muannas. Atau nama tersebut mangkul, dipindah atau disadur dari nama laki-laki ilal muannas menjadi nama perempuan. Kama idza sammaita imra'atan bizaid. Seperti jika engkau menamakan seorang wanita dengan kata Zaidun. Karena sebelumnya nama laki-laki, maka mamnu min as-sarf Zaidah, Zaidu. Nah, jadi 4 syarat. Contoh nama laki-laki yang terdiri 3 huruf, tengahnya mati, dari bahasa Arab ada. Contoh Hamdun mungkin ya. Hamdun. Nanti kalau digeser ke apa namanya? Perempuan menjadi Hamdu. Nah. Hudun digeser dibuat nama anak perempuan jadi Hudu. Demikian. Jelas? Paham? Amrun dia tanwin. Nah, kalau dia digeser menjadi nama perempuan maka Amru. Nah, ya gimana? Ya. Maksudnya coba contoh. Yang mana? Contoh kata apa? Sakor. Bukan. Ini kenapa di fathah? Karena dia ada kondisinya jar. Aslinya sakoru. Nah, ada sakor. Dan kata sakor tidak ada dalam kata kerja. Nah, mirip fi'il itu maksudnya dia itu hasilnya kata kerja digeser menjadi isim. Nah,
Artinya apa namanya? Sakor, ya sakor. Nah, isim memang dia sudah isim. Baik. Kemudian fa illam yakun syai'un min dzalika, maka keempat syarat tadi jika tidak ada, kahindin sebagai kata hindun, wa da'din dan kata da'dun, jazas sarfu, maka boleh ditanwin. Maka ketika rafa tandanya dhammah, nasab fathah, jar tandanya kasrah. Wa tarkuhu wa huwal ahsanu, dan tidak mengi'rab yang mentasrifnya juga lebih baik, seperti Hindu juga boleh. Jadi Hindun itu boleh dua-duanya, boleh Hindun, boleh Hindu. Boleh Hindun, boleh Hindu. Harus paham? Baik, kesimpulannya kita ulangi. Ilah yang keempat adalah masalah mu'annats. Mu'annats di sini ada berapa macam? Ada berapa macam mu'annats? 3. Satu mu'annats dengan alif, yang kedua mu'annats dengan ta, yang ketiga mu'annats secara ma'nawi. Nah, itu mu'annats hakiki. Kemudian mu'annats dengan alif dia mamnu' minas sarf mutlaqan, secara mutlak, tidak perlu dengan sebab yang lain. Nah, dan adapun mu'annats dengan alif ada dua jenis, yaitu alifnya bisa maksurah, yang kedua alifnya bisa mamdudah. Maksurah contohnya khubla, mamdudah contohnya apa? Sahra'u. Nah, kemudian yang kedua mu'annats dengan ta, maka dia mamnu' minas sarf jika ada ilah yang lain, yaitu al-alamiyah, nama, baik nama untuk laki maupun perempuan. Yang ketiga mu'annats ma'nawi juga sama, dia tidak bisa ditanwin jika ada sebab yang lain, yaitu al-alamiyah, apa nama. Tapi dengan adanya berapa syarat? 4. Yang pertama, hurufnya lebih dari 3. Yang kedua, jika hurufnya 3 maka huruf ke tengahnya berharokat, tidak sukun. Yang ketiga, boleh sukun tapi bukan nama dari Arab. Yang keempat, atau boleh sukun tapi saduran atau perpindahan dari nama laki-laki ke nama perempuan. Jelas, paham? Nah, al-illatul khamisah, illah yang kelima, yaitu at-ta'rif. Wa amma ta'rifu, adapun ta'rif, fal muradu bihi al-alamiyah. Yang dimaksud dengan ta'rif atau ma'rifah di sini adalah al-alamiyah, jadi nama. Wa tamna'u sarf, nama itu tidak bisa ditanwin jika bersanding dengan illah yang lain. Ada berapa illah yang bisa bersanding dengan nama? Ada 6, yaitu bersanding dengan ala waznil fi'li, kedua al-adl, yang ketiga at-ta'nits, barusan kita bahas, yang keempat at-tarkibul mazji, nanti habis ini, yang kelima tambahan alif dan nun, yang keenam ujmah, nama asing. Ala wazil fi'li sudah kita bahas di awal di illah yang kedua, yaitu Ahmadu dan Yazid, nama yang berpola sepola fi'il. Yang kedua ma'al adl, yang sudah kita bahas juga
pada ilah yang ketiga, nama yang bergeseran bentuk kata dari kata yang lain. Umaru, Zufaru. Yang keempat, dengan taknis, yaitu yang barusan kita bahas di ilah rabi'ah, yaitu bersanding dengan mu'annas. Mu'annas apa tadi? Mu'annas dengan tak atau mu'annas ma'nawi. Nah, contohnya apa tadi? Fatimatu, Hamzatu, Zainabu, Maryamu. Naam. Kemudian yang keempat, ma'at tarkibil mazji, kita bahas setelahnya. Yang kelima, nama dengan tambahan alif dan nun, yaitu Utsmanu, Affanu, Salmanu. Yang terakhir yang keenam, ma'al ujmah, nama asing. Ada berapa jadi? 6. Ingat-ingat. Alam, nama mamnu min as-sarf jika bersanding dengan sebab lain, yaitu totalnya ada 6. Apa yang pertama? Wazan fi'il. Yang kedua, al-adlu. Yang ketiga, at-ta'nitsu. Yang keempat, tarkib mazji. Yang kelima, tambahan alif dan nun. Yang keenam, al-ujmah. Nah, jelas. Perlu ditulis itu? Muat gak kalau ditulis? Gak usah ya? Tulis sendiri. Pandain, benar, insyaAllah. Al-illatu sadidah, illah yang keenam. Wa ammat tarkib, adapun tarkib. Tarkib itu apa sih? Susunan kata. Ada tarkib menjelang surat Isya atau menjelang Qamah? Belum. Menjelang. Masih 8 menit. Tarkib dalam bahasa Arab itu ya, at-tarkib, susunan kata itu ada al-isnadi, ada tarkib al-idhofi, dan ketiga tarkib al-mazji. Nah, tarkib isnadi itu ya mubtada dan khobar. Terus apa lagi? Fi'il dan fa'il dan seterusnya. Isnad, jumlah ismiyah. Kalau idhofi itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau masjid, ini yang kita bahas. Masjid apa? Mazaja itu apa sih? Mencampurkan. Dua kata dicampur berubah menjadi satu kata. At-tarkib, tarkib yang di sini bukan tarkib isnadi, bukan tarkib idhofi, tapi ini maksud fal muradu bihi at-tarkibul masjid, yaitu tarkib masjid. Di ta'liq disebutkan huwa ja'alu lismaini isman wahidan, menjadikan dua isim, menggabungkan dua isim menjadi satu. Munazzilan thanihima manzilata ta'it ta'nits mimma qablahu. Kemudian yang isim yang kedua yang digabung tadi itu diposisikan seperti posisi tak muannas. Nah, contoh ya. Tadi ada nama perempuan
Khadijatu. Nah, perhatikan ini huruf terakhirnya ada ta, sebelum ta harakatnya apa? Fathah. Tarkib mazji disamakan seperti nama muannats, yang mana kata pertama contoh hadur, hadoro, maut. Kata maut diposisikan seperti huruf tak marbutah, tak muannats. Kemudian sebelum kata maut harakatnya harus apa? Fathah, sebagaimana huruf sebelum tak marbutah. Itu. Kemungkinan demikian. Jadi kaidah gitu. Ada contohnya, rata-rata fathah semua. Sebelum tak marbutah fathah. Hadramaut, kemudian nama seperti ba'lun bakkun. Aslinya kan ba'lun bakkun. Ba'lun bakkun. Karena dijadikan satu, jadi satu nama, satu isim, maka kata kedua diposisikan sebagai tak marbutah, yaitu mamnu' minas sarf, menjadi bakku. Kata ba'lun lamnya seperti huruf sebelum tak, yaitu berarti apa? Fathah. Ba'labak. Dua nama dijadikan satu nama. Dua isim jadi satu isim. Dengan syarat al-makhtumu bi ghairi waihin. Dengan syarat tidak diakhiri dengan waih. Artinya isim keduanya bukan kata waih. Seperti siba waih. Siba satu isim, waih satu isim. Ketika disambung jadi tarkib mazji, dia tetap munsharif dengan tanwin, kecualikan. Sibawai. Afan, bukan munsharif, dia mabni. Saya lupa. Kalau bisa ditasrif, kalau dinakirahkan. Nanti bahasanya masih jauh. Jadi kalau ditambahi waih menjadi mabni. Sibawaihi terus. Waih itu saya lupa. Seperti tufa apa ya? Itu imbuhan di sebuah negeri. Kata Sibawai, karena pernah dengar katanya artinya apel. Ya. Siba apel, waih. Adewai bisa. Bukan aderai, adewai. Dan seterusnya. Tapi kita lanjutkan karena Ba'labakka ya negeri, sebuah nama tempat di negeri Syam. Kemudian Hadramaut, nama kota di mana? Di Yaman. Jadi Hadramautun. Wala yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah. Tidak mamnu' minas sarf kecuali saat dia dijadiin nama. Dua isim jadiin satu, kalau nggak dijadiin nama maka ya bukan mamnu' minas sarf, tapi harus jadi nama. Halas. Paling itu aja. Mau masuk waktu Isya, semoga difahami, semoga bermanfaat. Diulang-ulang, insyaallah satu pertemuan lagi kita tuntaskan illah untuk isim alladzi la yansarif. Nas'alullah at-taufiq was-sadad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.